Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa, berjumpa lagi bersama saya Tayoga di podcast Belewa, belajar lewat dakwah bersama KB Bukopin Syariah kolaborasi dengan TV Muhammadiyah. Nah, kali ini Tayoga akan berbincang-bincang bersama narasumber yang akan membahas mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, bulan Ramadan penuh berkah, perbanyak ibadah. Kita sapa saja langsung. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajri Maulana Harahap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar Terima kasih biasa. atas kesempatannya. Nah, berbicara mengenai tema kita pada kesempatan kali ini Pak, bulan Ramadan penuh berkah, perbanyak ibadah. Apa sih menurut Bapak makna Ramadan itu sendiri? Ramadan menurut saya adalah suatu kewajiban bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi bulan inilah bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim karena bulan yang paling indah. Bulan yang paling indah. Paling terbaik di antara semua bulan. Iya, dan juga ini merupakan bulan turunnya Al-Quran ya Pak. Betul, ya? Iya. Al-Quran. Nah, mungkin Pak, sebelum kita membahas mengenai tema kita lebih dalam lagi, Betul. ada nggak sih Pak perbedaan pada saat Bapak menjalankan ibadah Ramadan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini di Hijriah tahun 1444 Hijriah ini Pak? Ya, memang alhamdulillah beda ya. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini kita terkena COVID-19. Namun di Ramadan kali ini alhamdulillah 1444 Hijriah PPKM sudah ditiadakan. Jadi kita ada kesempatan untuk pergi beribadah lebih leluasa ke masjid, tadarusan, dan bisa juga ke tempat-tempat pengajian. Jadi insya Allah Ramadan kali ini kita bisa lebih leluasa beribadah. Alhamdulillah. Iya, tentunya tantangan-tantangan tersendiri dari Ramadan tahun lalu yang memang kita seperti terkurung banget ya Pak. Memang kan Ramadan itu istilahnya terkurungnya itu syaiton juga terkurung. Kita juga malah ikut terkurung juga kan, nggak bisa leluasa kayak bukber dan lain-lain. Nah, mungkin kalau untuk yang sekarang kita diberikan leluasa, ini juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandemi sudah ya berangsur-angsur sudah tidak ada lah, mudah-mudahan ya. Nah, tapi Bapak memaknai Ramadan di tengah kesibukan Bapak saat ini sebagai Kepala Departemen Quality Assurance gitu, itu bagaimana Pak untuk menghadapi Ramadan hari-hari ke depannya nih? Salah satu tugas dari Quality Assurance adalah memberikan suatu penilaian atau pemeriksaan terhadap pekerjaan dari rekan-rekan di bank. Nah, unsur Ramadan yang sangat penting yang dapat kita terapkan di Quality Assurance adalah kita bekerja dengan jujur. Nah, jadi dengan adanya Ramadan ini, pekerjaan dengan jujur akan sangat bermanfaat bagi semua pihak, walaupun dari sisi pekerjaan apapun, termasuk perbankan. Jadi Quality Assurance sangat mengedepankan kejujuran dalam bertindak maupun bersikap di pekerjaan. Nah, iya. Tentunya memang sikap jujur itu harus kita tanamkan, apalagi memang bulan Ramadan ini kan waktunya menempa diri kita juga ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa Pak memberikan sharing ataupun misalnya tips bagaimana sih Pak untuk memanage rasa diri kita agar tidak, ya mungkin namanya juga kita manusia biasa pernah melakukan kesalahan atau mungkin pernah waktu zaman dulu kayak aduh dulu masih hilaf-hilaf sedikit, kayak bohong-bohong sedikit. Nah, kalau untuk memaknai di bulan Ramadan kali ini Bapak untuk bisa memberikan influence kepada timnya juga agar benar-benar memaknai pekerjaan yang sedang dilaksanakan ini juga inline dengan Ramadan kali ini, menanamkan sikap jujurnya itu bagaimana kalau dari Bapak sendiri kepada timnya? Ya, kepada tim kita harus lihat dulu job desk-nya dari masing-masing staff. Misalnya bagian Quality Assurance kita lihat memang transaksi seperti ini yang kita lihat sesuai nominalnya dan itulah yang dilaporkan ke atasan maupun ke direksi. Jadi memang tidak bisa lagi kita berasumsi atau membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, baik dari sisi laporan maupun dari sisi transaksi yang dilakukan oleh perbankan. Dan saya terapkan juga ke subordinat saya bahwa kita tidak hanya kita sendiri yang tahu terhadap kerjaan yang kita lakukan. Kita ada Allah yang mengawasi kita, sehingga kita bisa bekerja beribadah juga dengan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wah, luar biasa sekali. Ternyata kombinasi antara pekerjaan duniawi dengan yang harus langsung dengan hablum minallahnya juga selalu diterapkan ya Pak dalam pekerjaan Bapak sehari-hari bersama tim. Nah, kemarin kan saya sempat membaca juga Pak salah satu memorandum yang pernah dikirimkan juga oleh Quality Assurance kepada seluruh departemen dan juga cabang-cabang, di mana memang pada saat morning briefing itu kan ada hal-hal yang harus disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak dalam memaknai informasi untuk memulai aktivitas, apalagi di bulan Ramadan ini kan habis sahur misalnya itu kan ngantuk, kita harus tetap on point gitu briefing. Nah, kiat-kiat apa sih Pak yang Bapak bisa sharekan kepada kita dan juga sobat bisa di rumah agar pada saat menghadapi hektik pekerjaan dan juga lingkungan yang mungkin pada saat kita lagi puasa biar tetap semangat, itu bagaimana Pak tips dari Bapak? Begini kan, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terlepas dari banyak kesalahan atau kelupaan atau kealpaan. Dengan adanya istilahnya tuh seperti dari Quality Assurance memberikan memorandum terkait dengan peraturan-peraturan yang baru, terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, atau meresolusikan kebijakan yang lama, itu seperti mengecas daya ingat rekan-rekan semua yang di perbankan. Jadi bisa tadinya lupa jadi ingat lagi. Jadi kita diawali dengan morning brief itu diberikan sosialisasi awal. Jadi yang tadinya lupa bisa ingat kembali dan bisa menerapkan ke pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Oke, ini sebagai salah satu bentuk booster juga booster yang bisa diterapkan oleh seluruh karyawan ya tentunya, dan juga mungkin teman-teman yang lagi nonton juga sobat bisa pada saat kita mungkin lagi habis sahur kan suka ngantuk atau apa, merimain kembali kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari yang akan dilaksanakan agar kita lebih semangat lagi ya Pak. Oke, baik. Nah, Pak, memaknai tema kita pada kali ini kan berbicara mengenai bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kemudian juga perbanyak ibadah. Nah, Bapak memaknai keberkahan itu sendiri selama bulan Ramadan ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah Bapak alami gitu, yang secara langsung, wah ternyata pada saat bulan Ramadan itu spiritual saya gitu meningkat gitu, itu ada nggak Pak yang Bapak pernah alami gitu Pak? Saya mengalami jujur dari pengalaman pribadi saya. Alhamdulillah saya juga selama bulan Ramadan itu 2 kali saya Ramadan. Pertama kali diterima di pekerjaan itu pada saat bulan Ramadan. Oke, Masya Allah ya. Iya, dan kedua juga saya juga terima di Bukopin Syariah pada saat juga bulan Ramadan. Jadi memang berkah bulan Ramadan bagi saya sangat banyaklah historinya. Dan saya juga lahir kata orang tua saya pada saat bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Berarti memang Ramadan ini memiliki keberkahan tersendiri untuk Bapak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, namun Pak, ada pastinya hal-hal yang mungkin membuat Bapak ketika memaknai itu suatu keberkahan, ada juga mungkin tantangan tersendiri, challenge. Aduh, kok berat banget gitu ya, menjalankan ibadah puasa, kemudian harus berhadapan dengan suatu pekerjaan yang mungkin pada saat itu Bapak lagi kondisinya lagi kurang apa ya, nggak bisa mengontrol emosinya atau apa. Nah, kiat Bapak bagaimana sih untuk bisa memanage itu semua sehingga tidak mengurangi keberkahan dari Ramadan itu sendiri, agar Bapak berjalan puasa pun juga tetap sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan dan juga tidak mengurangi dari tugas Bapak sebagai Kepala Departemen Quality Assurance? Ya, memang untuk kiat saya yang saya lakukan sendiri, kalau misalnya di bulan Ramadan banyak hal-hal yang tidak sesuai tujuan, sesuai keinginan, memancing emosi. Nah, saya biasanya wudhu. Jadi saya wudhu, saya sholat, saya tenangkan perasaan saya, itu baru saya hadapi lagi pekerjaan tersebut. Biasanya sih itu berhasil sih. Itu sedihnya saya udah emosi udah tinggi-tinggi, tiba-tiba duduk, wudhu, turun lagi. Jadi memang banyak hal sih memang pada saat Ramadan juga kita diuji kan. Kayak saya waktu itu juga untuk pendidikan MDP, SOP pada saat Ramadan, itu tuh benar-benar menguras tenaga, menguras pikiran, dan juga pada saat berdebat juga FGD sama teman satu angkatan juga bisa memancing emosi. Tapi saya ingat lagi kiat itu dengan cara diam dulu, duduk, terus saya ambil wudhu, saya sholat, terus baru balik lagi mengerjakan pekerjaan yang dilanjutkan. Wah, nah Sobat Bisa tentunya mungkin yang sedang menonton podcast Belewah kali ini, tadi Pak Paji menyampaikan ketika kita memang lagi emosi nih, lagi ujiannya tuh berat banget, apalagi lagi puasa di cuaca yang saat ini, aduh lagi panas-panasnya gitu, tinggi-tingginya, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jangan lupa untuk selalu menenangkan diri. Kalau misalnya kita lagi sedang emosi, duduk sejenak, ambil air wudhu langsung. Kalau misalnya waktunya sholat, langsung sholat segera waktu. Seperti itu
agar lebih tenang kembali. Betul, ya. Nah, Pak, untuk Pak Fajri sendiri nih, berarti kan kalau aku baca ya resume dari Pak Fajri ini kan sebelumnya dari Aceh ya Pak ya? Kalau tidak salah dari Aceh. Dari Bandung. Oh, dari Bandung, Bandung. ya? Oke, dari Bandung kan hijrah ke Jakarta. Ya. Ada perbedaan suasana nggak sih Pak pada saat menjalankan Ramadan di Bandung sama di Jakarta? Itu bagaimana tuh perbedaannya? Kalau Bandung sama Jakarta sih hampir sama ya. Jadi rata-rata orang-orangnya juga sebelum memasuki bulan Ramadan udah melakukan makan bersama, mugahan gitu. Jadi sama juga Jakarta juga seperti itu sih. Nggak ada yang kalau misalkan ibaratnya tidak ada yang paling mencolok banget gitu perbedaannya, sama aja ya berarti? Iya, sama aja sih kalau dari Bandung. Oke, berarti ini adalah kali keberapa Pak Bapak puasa di Jakarta? Jakarta ini yang kedua. Yang kedua. Ya. Sebelumnya kan memang bukan di KB Bukopin Syariah ya? Iya, betul. Di tempat yang lain ya? Iya, betul. Dan sekarang merupakan kali yang kedua untuk di KB Bukopin Syariah ya. ini. Wah, Masya Allah. Nah, berarti bagaimana Bapak menjaga komunikasi dengan keluarga nih? Mungkin kan sekarang lagi LDR, ibaratnya kalau anak Jaksel mah LDR-an gitu ya. Iya. Itu bagaimana menjaga komunikasinya untuk menjaga kehikmatan bulan Ramadan bersama keluarganya? Kalau kami di keluarga biasanya video call, jadi tiap hari udah absen situ, pagi, siang, sore. Saya biasanya inginkan juga dengan untuk melakukan ibadah pada anak-anak saya, sama istri saya juga. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Biasanya sih video call. Jadi LDR nggak ada masalah sih dengan teknologi sekarang. Baik. Wah, Sobat Bisa, tentunya ini obrolan akan semakin seru kembali untuk membahas tema tentang bulan Ramadan penuh berkah dan perbanyak ibadah. Pastinya ingin tahu kembali nih apa sih sekelumit lagi informasi yang akan Tayoga kulik bersama Pak Fajri. Tentunya stay tune terus di podcast Belewah, belajar lewat dakwah bersama KB Bukopin Syariah. Halo Sobat Bisa, kembali lagi bersama aku Tayoga dan juga Pak Fajri. Tentunya akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bulan Ramadan penuh berkah perbanyak ibadah. Nah, tadi kan Pak di awal percakapan kita membahas juga bahwa Ramadan tahun lalu itu juga kita memang di tengah pandemi. Tentunya hal-hal banyak dibatasi gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan segala aktivitas itu dibatasi. Nah, kalau untuk saat ini kan dibatasinya juga sudah sangat tidak sama sekali. Justru kita sudah leluasa ya Pak untuk kita bertemu dengan teman-teman, bersilaturahmi dan lain-lainnya. Nah, ada nggak sih Bapak untuk saat ini di Ramadan kali ini sudah menyiapkan nggak timeline untuk misalnya aktivitas di luar seperti olahraga bareng, ataupun misalnya Bapak hobinya olahraganya apa nih? Mungkin futsal atau apa, basket mungkin? Saya jogging sih. Oh, jogging aja. Ya, biasanya jogging tracknya tuh di mana nih? Nge-gym juga. Oh, nge-gym juga. Baik. Nah, itu ada nggak mempengaruhi nggak kalau misalnya antara Bapak membagi time management ya antara harus olahraga, kemudian juga harus bekerja dan juga waktu berkumpul bersama teman-teman, itu Bapak time manajemennya seperti apa? Ya, biasanya kan dulu kalau sebelum puasa saya lakukan jogging itu pagi ya. Habis subuh itu jam 6, setengah 6 mulai jogging, dan fitnessnya biasanya juga kadang pagi juga bisa pas weekend. Namun kalau saat puasa kita ubah waktu olahraganya di sejam sebelum berbuka. Jadi memang itu saat-saat yang paling bagus untuk membakar kalori. Dan saya juga udah memperhatikan itu. Ya, alhamdulillah it works buat badan saya, lebih segar. Jadi pada saat buka langsung di booster lagi dengan makanan dan minuman. Wow. Gitu sih. Berarti tetap berjalan ya olahraganya, walaupun puasanya, kemudian juga kerjanya tetap harus aktivitas olahraga. Betul. Nah, tapi paling yang bisa Bapak terapkan juga nih, pasti kan dari olahraga itu kan kita bisa memberikan influence juga nih kepada teman-teman ataupun timnya. Kalau apalagi sekarang kan mayoritas KB Bukopin Syariah kan generasi milenial tuh banyak banget. Di tim Bapak juga mayoritas milenials juga kan, pasti banyak ada tantangan tersendiri. Nah, hal apa sih yang selalu Bapak tanamkan kepada tim Bapak untuk selalu semangat dalam menghadapi hari-hari gitu, tantangan mereka pada saat Ramadan? Karena makna Ramadan itu juga banyak keutamanya juga kan, selain menjalankan ibadah kewajiban kita sebagai umat muslim, juga kan mencari pahala sebanyak-banyaknya gitu. Nah, hal-hal apa yang selalu Bapak tanamkan kepada tim Bapak untuk selalu tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya di dunia pekerjaan? Saya biasanya memberikan nasihat kepada teman-teman, terutama subordinat saya yang masih generasi milenial ya, yang rata-rata masih semangat. Jadi bahwasanya hubungan antar manusia itu tetap dijaga, hablum minanas, dan juga hubungan kepada Allah juga harus tetap dijaga juga, hablum minallah. Jadi harus balance antara pekerjaan, sosialisasi, dan juga ibadah. Nah,
Kalau 3 itu sudah jalankan, insya Allah karir kalian juga akan tetap naik. Dan jadi jangan lupakan pekerjaan aja, jangan sibuk dengan sosialisasi aja, jangan juga sibuk sama ibadah doang, karena Allah lebih menyukai orang yang bekerja sambil berikhtiar. Jadi jangan sampai 3 itu lepas. Yang saya nasihatkan kepada tim saya. Berarti memang harus balance ya Pak, antara kehidupan kita sebagai manusia untuk bersosialisasi juga ya, antara Allah juga gitu, semuanya harus beriringan gitu ya Betul. Pak. Nah tapi Pak, bagaimana sih Pak kalau Bapak sekarang menyikapi ya gitu di generasi sekarang gitu, mayoritas di generasi milenial sekarang kebanyakan kan nggak lepas dari gadget gitu. Betul. Nah menurut Bapak bagaimana pengaruh gadget itu sendiri untuk anak-anak muda sekarang, khususnya kalau misalnya sekarang di KB Bukopin Syariah nih, kebanyakan millennials gak jauh dari Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kalau menghadapi gitu di Ramadan ini, apakah Bapak punya peraturan tersendiri untuk tim ini sendiri agar tetap fokus, kalian tetap fokus kerja gitu, nantilah gadgetnya itu dikesampingkan atau ya udah berjalan begitu aja gitu? Ada nggak Pak hal-hal tersebut untuk Bapak terapkan atau biasa aja Pak? Menurut saya gadget itu ada hal positif dan negatif ya. Jadi saya lihat personalnya. Kalau memang sudah terlalu banyak waktu dia dihabiskan untuk gadget, itu saya bisa langsung tegur. Tapi kalau memang gadget itu berguna untuk mensosialisasikan produk-produknya KBBS dan juga untuk berdakwah juga tentang Ramadan, Ramadan itu nggak apa-apa menurut saya. Selama balance juga dengan pekerjaannya. Luar biasa sekali. Nah tantangannya tersendiri nih Pak di bulan Ramadan sekarang ini kan tentunya juga kita ingin meningkatkan terbanyak ibadah ya Pak. Nah bagaimana cara Bapak nih, mungkin ini juga salah satu tips juga kembali time management ya, mungkin Sobat Bisa di sini ada juga yang masih berkutat bagaimana ya caranya untuk bisa mengatur antara saya ingin meningkatkan ibadah gitu yang biar fokus ibadahnya gitu untuk karena menggali untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, tapi juga tidak pengen mengenyampingkan pekerjaan kita gitu. Nah Bapak punya nggak tips atau pengalaman Bapak bagaimana untuk bisa mengkolaborasikan atau memanage waktu antara pekerjaan dan sehingga juga pekerjaan tetap berjalan dan ibadah juga kepada Allah tetap berjalan gitu, apalagi di bulan Ramadan ini hektik juga gitu tipsnya. Saya biasanya bikin time schedule Mas. Jadi time schedule itu misalnya target date kapan kita harus selesai pekerjaan ini dan kapan kita bisa melakukan hal-hal di luar pekerjaan termasuk ibadah juga. Jadi selama Ramadan ini kan ibadah sunnah banyak sekali yang bermanfaat untuk menunjang kewajiban ibadah yang wajib ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bikin time schedule, kita sudah paling nggak di note kecil aja. Hari ini saya mengerjakan ini, harus selesai tanggal segini, jam segini gitu. Jadi kita sudah ada panduan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga apa yang sudah kita jadikan tujuan itu tercapai gitu. Nggak melencang sana sini, istilahnya nggak keluar dari jadwal dan tetap bisa memanage waktu dengan 3 hal tadi, sosialisasi, hablum minannas sama hablum minallah. Wah, nah ini Sobat Bisa kayaknya ini agak sedikit challenging juga ya. Pernah sih, Tayo juga kayak membuat time schedule, tapi kadang-kadang pada saat pelaksanaannya ya melenceng juga gitu Pak. Nggak straight langsung to the point, langsung hari ini harus ngelakuin ini. Nah itu kan pasti ada kiat-kiatnya juga. Mungkin Pak Paji tadi yang sudah melakukan time schedule-nya, hari ini saya mau ngapain nih, terus siangnya mau ngapain. Nah kalau misalnya nih Pak, kan namanya juga ya kalau kita pribadi yang biasa kalau misalnya melenceng dikit itu apa sih yang ada di benak Bapak pada saat itu? Oh time schedule gue harus sampai sini nih gitu. Ketika nanti ada godaan sedikit harus melenceng sedikit, apa yang selalu Bapak ingat gitu? Selalu Bapak ingat nggak boleh, harus tetap pada tujuan gitu. Biasanya komitmen sih. Jadi memang kalau ada beberapa disturbing dari teman atau dari keluarga yang memakan waktu, memang kita bisa dahulukan mana skala prioritasnya. Apakah itu penting sekali? Boleh kita agak melenceng dari time schedule, tapi kita harus komitmen. Malam itu juga kita harus istilahnya lembur untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa sih memang kalau disturbing itu ada beberapa, tapi kita lihat prioritasnya kalau memang tidak terlalu high prioritasnya ya sebaiknya kita tinggalkan langsung. Tapi kalau high ya nggak apa-apa, kita agak merubah dulu time schedule-nya, tapi nanti kita komitmen malam ini kita harus selesaikan pekerjaan dengan lembur tadi. Berarti kayak take it or leave it gitu ya Pak. Kalau misalnya
agak sedikit melenceng, tapi pertimbangannya ya udah ini juga mungkin ada sisi positifnya kalau misalnya kita ya bukan melenceng dalam hal negatif ya, tapi misalnya harus berkumpul sama keluarga atau apa, ya udah kita nggak apa-apa ngulangkan, tapi nanti resikonya pekerjaan kita waktunya kita tambah gitu, berarti ada resiko-resiko juga yang timbul. Nah kalau misalnya memaknai tadi dari time schedule juga, itu kan ada kaitannya juga sama quality assurance. Nah biasanya di quality assurance ini sendiri Pak, kalau diterapkan di dalam pekerjaan khususnya untuk KB Bukopin Syariah ini sendiri, apa sih Pak yang paling mendasar agar seluruh karyawan insan KBBS ini sesuai dengan koridornya, kemudian juga bekerja ya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan agar kualitas pekerjaannya itu tetap terjaga gitu Pak. Apa yang selalu dari Departemen Quality Assurance ini selalu terapkan dan selalu ingatkan kepada departemen-departemen yang ada pada hari ini Pak? Ya, kita memberikan sosialisasi terhadap peraturan kebijakan operasional, sistem dan prosedurnya jangan sampai dilewatkan, dan setelah mereka melakukan transaksi kita biasanya ngecek. Nah, cek itulah bagian dari kita untuk reminder jika ada yang salah, kita pasti kasih tahu nih, kita konfirmasi. Mas ini seperti ini, harusnya seperti ini, diperbaiki ya, tapi bulan depan jangan diulangi lagi. Oke, gitu. Jadi kita nggak semata-mata langsung kasih sanksi, enggak. Biasanya kita konfirmasi dulu, udah 2 hari 3 kali. Kalau memang sampai lebih dari 3 kali mereka melakukan hal yang sama, kesalahan, baru kita bisa kasih rekomendasi untuk teguran gitu loh. Tapi intinya kita juga mengikuti proses transaksi dan pekerjaan teman-teman di KBBS, tapi sifatnya adalah partner. Setelah mereka melakukan, kita yang ngecek gitu loh. Jadi saya juga bertanggung jawab terhadap output dari teman-teman yang lakukan di operasional. Oke, apalagi ini juga inline juga ya Pak di bulan Ramadan, memang ini juga sebagai waktunya untuk kita menempa memang harus sesuai koridor. Kemudian juga kayak jadi pengingat lah, kerjanya emang harus benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Kemudian juga kita nggak boleh asal-asal ya udah ngerjain aja yang penting beres gitu kan. Kadang ya kalau misalnya nggak bulan Ramadan kadang suka kayak gitu. Kita suka ada kehilapan, ya udah yang penting ntar aja gitu. Nah, tapi yang mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini benar-benar kita ditempa menjadi pribadi yang lebih baik nih Pak ya. Untuk kita ingat lagi apa yang harus kita kerjakan, karena kita juga selain dipantau kalau di perusahaan ada yang memantaunya, ada regulator juga, ada Departemen Quality Assurance juga tentunya berkaitannya sama Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Nah, Pak, berbicara lagi nih Pak dengan tema kita kali ini kan perbanyak ibadah juga di bulan Ramadan. Kalau misalnya dari Bapak sendiri ada nggak sih hal yang paling Bapak ingat atau memorable banget ketika di bulan Ramadan ini, oh ini ibadahnya tuh jadi lebih khusyuk. Kemudian ada pengalaman Bapak yang membuat pada saat Bapak ibadah itu ini ibadah yang paling favorit gitu, atau emang semuanya itu ibadahnya tuh favorit gitu, atau ada pengalaman spiritual yang mengena banget gitu Pak? Yang paling mengena sih pengalaman saya pada saat sholat malam ya. Jadi memang itu sholat malam tahajud bisa dibilang. Jadi setelah tarawih itu kita bisa tidak tutup dengan witir, tapi malamnya kita tidur dulu, habis itu bangun sebelum sahur sholat tahajud. Nah di situ saya pernah bermunajat kepada Allah, saya meminta sesuatu sampai saya mengucurkan air mata, dan alhamdulillah saya itu doa saya sudah lama, pada saat itu saya bermunajat gak berapa lama kemudian terkabul. Nah itu yang benar-benar pengalaman buat saya. Memang benar kata orang, bulan Ramadan adalah bulan yang tempat kita yang bermunajat, dan itu biasanya doanya makbul. Dan itu makbul bener, alhamdulillah pada saat itu setelah saya bertahajud, doanya diijabah sama Allah. Masya Allah, walaupun tidak diijabah pada saat itu juga, pasti di hari kedepannya. Dalam waktu dekat. Baik, wah Sobat Bisa, tentunya ini pengalaman Bapak Fajri akan selalu kita ingat, dan semoga ini menjadi reminder untuk kita semua. Tetap stay tune terus di podcast Belewah. Halo Sobat Bisa, kembali lagi bersama aku Tayoga dan juga Pak Fajri, masih membahas mengenai tema kita kali ini, yaitu bulan Ramadan, penuh berkah dan perbanyak ibadah. Nah, Pak Fajri, ini kan kalau misalnya bulan Ramadan ini pasti di setiap daerah, setiap negara juga itu pasti mempunyai satu culture atau budaya yang berbeda-beda dalam menyambut Ramadan. Seperti kayak misalnya di daerah Jawa, atau mungkin boleh disebutnya ya gitu, kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jakarta itu kan ada kayak punya tradisi, ibaratnya kayak mensucikan diri, kayak mandi, berendam di air. Atau waktu dulu sih sepengalaman aku juga pernah di kampung aku tuh kayak misalnya kita
apa yang mandinya itu pakai air jeruk nipis kayak gitu, itulah kayak ada kayak bukan ritual sih, jadi kayak emang satu tradisi yang, ya? tradisi gitu Tradisi. yang memang bukan satu kepercayaan juga, tapi itu kayak satu menjadi tradisi budaya yang memang dari leluhur tuh sudah ditanamkan seperti itu. Nah, kalau memaknai dari itu sendiri Pak, menurut Bapak itu seperti apa? Apakah itu masih relevan dengan di generasi saat ini, dan juga apakah Bapak juga pernah mengalami hal itu? Pastinya pernah juga gitu. Iya. Mungkin boleh diceritakan Pak pengalaman itu Pak. Ya memang tadi di situ ada namanya padusan ya. Oh, itu padusan, Iya, padusan ya, di Jawa. Jadi itu seperti dari kata adus mandi kan. Itu mereka berendam di sumber mata air dan mereka mensucikan raga jiwanya supaya tujuannya seingat saya supaya mereka pada saat menyambut bulan Ramadan berpuasa mereka jiwa raganya sudah bersih, sudah suci gitu loh. Nah, kalau dari saya sendiri, saya belum pernah ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu saat saya menikah, saya juga pernah siraman, mandi kan seperti itu juga. Jadi memang tujuannya sama, untuk mensucikan diri dulu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu loh. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, karena juga kita ada sugesti di situ. Sugesti bahwa kalau kita sudah membersihkan jiwa dan raga, insya Allah hati kita juga suci, bersih, dan kita lebih siap untuk berpuasa dengan hati yang lebih suci. Dan juga harapannya itu kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita emang benar-benar siap untuk menyambut bulan Ramadan ya Pak, dan biar kita lebih benar-benar khusyuk untuk menjalankan ibadahnya juga. Nah, tentunya kan Pak, di bulan Ramadan ini juga banyak amalan-amalan yang tentunya selalu kita sebenarnya ini amalan ini juga selalu kita lakukan juga dalam kegiatan sehari-hari, tidak hanya Ramadan saja. Cuman kalau memang amalan ini dilakukan di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, itu kan kita berharap itu adalah pahalanya berlipat ganda gitu ya. Nah, apakah hal ini juga Bapak akan selalu terapkan juga untuk kepada timnya, untuk selalu mengingatkan, ayo harus perbanyak juga gitu untuk membaca Al-Qurannya, kemudian juga sholat tarawih bersama atau gimana gitu. Itu selalu Bapak akan informasikan juga dan selalu tanamkan kepada timnya untuk selalu motivasi gitu Pak? Iya betul, saya selalu mengingatkan bahwa pekerjaan ibadah harus diimbangi dengan pekerjaan. Jadi balik pertama ibadah dulu, nomor satu adalah kewajiban. Kalau wajib bulan Ramadan adalah puasa dan sholat 5 waktu. Nah, untuk amal ibadah yang sunnah, salah satunya adalah mengaji, dan saya juga terapkan ke teman-teman. Pagi itu kita paling nggak berdoa, mengaji, membaca satu ayat Al-Quran dulu. Jadi paling nggak kita memulai pekerjaan itu dengan Al-Quran, Bismillah. Jadi ibadah sunnah seperti di bulan Ramadan memang benar kata Mas tadi bahwa itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi sehingga pada saat di bulan-bulan yang sebelumnya pahalanya 1, tapi di bulan Ramadan bisa jadi 2. Gitu. Iya, betul sekali. Iya, tantangannya tentunya pasti selain juga tadi ada kelebihan tersendiri, keutamaan tersendiri yang menjalankan bulan puasa gitu di bulan Ramadan, pastinya ada tantangan-tantangan tersendiri juga. Salah satunya itu kan kalau misalnya kita sahur nih Pak, itu kan sahur kadang suka kelewatan kalau misalnya menjelang imsak, atau aduh kadang-kadang udah jam 4 mau bada-bada udah mau apa sih kalau imsak gitu ya. Nah, itu Bapak pernah nggak sih Pak ngalamin hal kayak gitu, kayak aduh ini udah mau telat-telat dikit udah langsung minum aja apa gitu. Itu bagaimana Bapak mensiasatinya biar tetap gitu waktu sahurnya terjaga, nggak mepet-mepet banget. Tapi mungkin Bapak punya pengalaman ataupun mungkin ini di sini juga bisa di-sharekan edukasinya, waktu yang pas pada saat menjalankan sahur. Itu tuh di momennya itu di jam-jam berapa gitu atau apa gitu. Ya memang salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan adalah mensegerakan buka dan melamakan sahur. Artinya melamakan sahur itu adalah jangan sampai sahur itu dipercepat jam 2 atau jam 10 sebelum tidur. Iya, justru kadang orang beranggapan di jam 2 biar nggak nggak kesiangan. Padahal nanti malah kesiangan juga, jadi nggak ke sholat subuh ya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya sahur itu paling baik menurut sunnah Rasul adalah pada saat mau jam imsak. Misalnya jam imsak jam 4, berarti kita setengah 4 udah sahur. Bisa juga sih jam 3, jam 2 teman kita mengikuti sunnah Rasul ya mendekati jam waktu imsak. Begitu juga pada saat bukanya juga jangan pas gue mau lebih hebat lagi nih, pahalanya dilama-lamain di Isa aja. Padahal malah bukan dapat pahala ya, malah kayaknya nggak boleh deh ya Pak ya. Itu mubah istilahnya makruh justru. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul, bahkan Rasul itu berbuka dulu baru dia sholat maghrib.
begitu. Jadi ibadah-ibadah tinggalkan dulu, pekerjaan tinggalkan dulu, kita langsung berbuka gitu. Nah ini mungkin juga untuk reminder nih untuk sobat bisa semuanya yang mungkin tahun-tahun sebelumnya tuh kadang kalau misalnya ketakutan imsak, ketakutan pada saat sahur dulu ya Allah takut kesiangan, bangun jam 2 udah ngapain dulu. Mungkin kalau ibu kita nggak apa-apa bangun jam 2 kadang biasanya untuk masak dulu, untuk menyiapkan dulu. Tapi kalau misalnya kayak aku nih yang kos atau misalnya itu tinggal sendiri ya udahlah ya menjalankan sunnah Rasul lebih baik gitu kan untuk mendapatkan pahalanya juga. Dan juga jangan kelebihan makanan kalau misalnya lagi berbuka puasa gitu, secukupnya aja untuk juga tetap seimbang gitu antara kita mendahulukan berbuka puasa lanjut nanti biar gak ngantuk sholat tarawihnya juga. Nah Pak, Bapak mungkin juga kan bersama keluarga gitu kan, sering ada momen pada saat buka puasa bersama. Namanya juga kalau misalnya udah punya putra ataupun putri gitu kan, makannya itu kadang semuanya pengen dimakan gitu Pak, pengen dimakan. Dan Bapak itu bagaimana Pak kalau misalnya mengingatkan gitu, mengingatkan nggak hanya kepada keluarga, nggak hanya kepada putra putrinya juga kepada teman-teman, bagaimana biar mereka itu secukupnya aja, qanaah gitu pada saat berbuka puasa Pak. Karena suka lapar mata, ini ada cendol pengen dibeli juga, kolak pengen dibeli juga, gorengan apalagi gitu Pak. Itu aduh gimana tuh Pak? Ya saya ingatkan aja bahwa memang ada sunnah Rasul bahwa berhentilah sebelum kenyang. Jadi memang itu bagus sekali untuk kesehatan kita, dan kembali saya ingatkan itu adalah sunnah Rasul, jadi kita harus ikutin saja. Jangan terlalu berlebihan mengisi. Memang kadang kita gelap mata ya, udah kelaparan, lihat ini beli ternyata udah kita makan justru malah tambah sakit perut. Iya, dan justru malahnya jadinya mubazir ya, nggak dimakan gitu. Dan itu akhirnya nggak disukai sama Allah juga kan kalau kita mubazir. Betul sekali. Nah ini juga reminder juga nih buat teman-teman dan sobat bisa semuanya yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita memaknai setiap harinya dari bulan suci Ramadan ini selalu bersyukur dengan apa nikmat yang sudah kita miliki saat ini, dan berbukalah dengan yang manis tentunya dan secukupnya gitu. Bisa dilanjutkan nanti kalau misalnya pengen gorengan atau pengen yang lain di stop dulu, jangan langsung dimakan semuanya, nanti malah lupa sholat maghribnya dan apalagi meninggalkan sholat isya dan juga tarawihnya. Nah Pak, berbicara mengenai pekerjaan saat ini kita ya Pak di KB Bukopin Syariah, tentunya juga inline ada tantangan tersendiri. Kita sebagai insan syariah juga pada saat bulan Ramadan bertemu dengan nasabah-nasabah yang mungkin di luar sana masih ada yang kurang paham gitu Pak antar perbedaan dengan syariah kemudian dengan konvensionalnya. Apalagi ini juga kalau misalnya kita bertemu dengan nasabahnya yang mungkin udah mengerti, oh ya udah syariah ini ada akadnya, kalau misalnya yang mungkin konvensional perbedaannya bagaimana. Tetapi kita juga kadang bertemu dengan nasabah-nasabah itu yang kadang-kadang yang saklek dan ini sama aja gitu. Kita juga harus mengedukasi, apalagi di bulan Ramadan ini kita juga harus mengontrol emosi juga. Takutnya kita kepancing emosi karena tadinya niatnya kita baik untuk mengedukasi, justru malah nanti malah emosi. Nah mungkin Bapak punya pengalaman tersendiri nggak Pak, bagaimana sih kiat untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, khususnya untuk kita insan karyawan KBBS dalam menghadapi situasi yang mungkin sudah mulai menimbulkan untuk memancing emosi kita gitu Pak? Ya memang saya sebutkan tadi, selain berwudu kita tenang, duduk dulu, dan nggak apa-apa sih memang sometimes kita ketemu orang yang butuh penjelasan yang lebih detail kepada kita, dan memang kalau saat kondisi kita memang lagi nggak fit, kita bisa memancing emosi kita. Tapi kita lihat itunya aja, bright side-nya, bahwa dia butuh penjelasan itu tujuan akhirnya seperti apa? Apakah nanti dia jadi nasabah kita? Nah kita lihat goals-nya di situ. Kalau kita lihat goals-nya, kita pasti berpikir ulang untuk meluapkan emosi. Tapi kalau kita nggak berpikir goals-nya, nggak berpikir tujuannya, pasti kita memikir ini orang nusain aja gitu loh. Tapi dengan berpikir bahwa ada tujuan akhir dari orang itu bertanya-tanya ke kita bisa mengontrol emosi dengan sendirinya. Kita tahu, oh manfaatnya ini loh, manfaatnya bagusnya gini loh, walaupun dia nanya banyak segala macam dan menyusahkan kita. Ingat manfaat di ujungnya aja. Oke, berarti harus selalu berpikir 2 kali terlebih dahulu sebelum kita merespon sesuatu ya Pak. Jadi harus melihat dulu, oh dia ini sebenarnya arah tujuannya kemana gitu. Jadi biar kita bisa menyampaikannya, meresponnya dengan baik. Nah mungkin Pak ini sebelum banyak juga mungkin ya di luar sana sobat bisa yang masih belum tahu nih Pak perbedaan syariah sama konvensional. Mungkin Bapak boleh mengedukasi juga sobat-sobat bisa yang lagi menonton podcast kali ini untuk memberikan manfaat juga. Apa sih perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Kebetulan saya sudah berpengalaman di konven juga, jadi saya bisa memberikan sedikit gambaran. Kalau di konvensional dari sisi pembiayaan, kredit misalnya, kita mau minjem
Itu kalau di konvensional kita terkena dengan namanya sistem bunga. Sedangkan kalau di syariah kita mengenalkan sistem bagi hasil. Jadi di awal itu kalau di syariah bedanya dengan konvensional adalah tidak dipatok rate yang harus dibayar oleh pihak peminjam. Sedangkan kalau di konvensional di awal sudah dipatok. Jadi kalau syariah bisa mengakomodir pendapatannya dari nasabah. Misalnya nasabah pendapatannya lagi turun, ya seharusnya bagi hasilnya juga pembayaran juga lebih rendah karena kita mengakomodir usaha dari nasabah. Sedangkan kalau di konven tidak. Jadi di awal udah saklek segini nih. Walaupun kamu lagi susah, tetap harus bayar segini. Gitu. Iya, gitu. Itu. Nah, Sobat Bisa ini juga bisa menjadi ilmu baru nih yang mungkin Sobat Bisa masih penasaran bagaimana sih perbedaan antar syariah dengan konvensional. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajri bahwa memang ada di situ akad-akadnya yang memang untuk syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, informasi lebih lanjut kalau misalnya ingin mengetahui apa aja sih produk-produk yang ada di KB Bukopin Syariah Inline, langsung aja hubungi KB Bukopin Syariah yang ada di kota kalian. Dan stay tune terus di obrolan kita bersama Pak Fajri, tentunya masih bersama saya dan juga Pak Fajri dalam tema podcast Belewah, belajar lewat dakwah. Dipersembahkan oleh Halo Sobat Bisa, berjumpa lagi tentunya masih bersama Tayoga di Belewah, belajar lewat dakwah, persembahan KB Bukopin Syariah berkolaborasi dengan TV Muhammadiyah. Dan terima kasih kepada Sobat Bisa yang selalu mensupport dan mendukung podcast ini dan semoga memberikan wawasan dan juga edukasi untuk Sobat Bisa semuanya. Nah, Pak Fajri, tentunya di bulan Ramadan ini kita mempunyai resolusi-resolusi seperti setiap tahunnya. Kita kan punya tujuan, pengen misalnya di tahun 2023 ini kita mau kemana, mau ngapain. Dan seperti Ramadan tahun ini juga pasti punya resolusi-resolusi yang ini kita selesaikan kan. Mungkin kalau aku sendiri resolusinya adalah biar tahun ini tuh aku nggak ada bolong-bolong lagi, karena aku tahun lalu ada bolongnya juga, tapi itu karena sakit gitu. Nah, mudah-mudahan di tahun ini Ramadannya bisa berjalan dengan lancar full 30 hari gitu. Nah, kalau dari Papa jadi sendiri harapan secara pribadi untuk ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, apa harapan terbesar dari Bapak? Harapan saya untuk Ramadan kita selain melaksanakan kewajiban yang wajib, itu sunnahnya juga masuk. Jadi salah satunya adalah seperti amalan sholat tarawihnya harus full. Amin. Jadi saya berharap untuk tahun ini insya Allah bisa full lagi, karena tahun-tahun sebelumnya saya pernah juga kena sakit COVID, jadi nggak bisa full. Terus kedua, amalan sedekah juga harus diperbanyak karena nilainya berlipat ganda di bulan Ramadan. Kalau sebelumnya saya di pekerjaan yang lama mungkin pendapatannya segini, sekarang yang tempat yang baru pendapatannya lebih tinggi, jadi saya juga harus berkewajiban memberikan sedekah lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa zakat fitrah juga, zakat mal juga. Terus yang ketiga, lebih banyaklah memberi makan buat orang-orang yang berpuasa, ya orang membutuhkan juga, karena pahala orang yang memberikan makan orang puasa untuk berbuka itu sama seperti orang yang berpuasa tersebut dikasih ke kita. Masya Allah. Tapi tanpa mengurangi amal ibadah puasa dia juga gitu loh. Jadi kita double dapatnya, kita puasa juga dapat, dan pahala dari orang kita bukakan puasanya itu juga dapat ke kita juga gitu loh. Nah, ya itu kan harapan secara pribadi ya Pak. Yeah. Namun tentunya harapan Bapak tersendiri untuk KB Bukopin Syariah juga ada dong di setiap tahunnya. Apalagi ini ada tahun yang spesial juga, Bapak diterima juga di KB Bukopin Syariah, bergabung pada saat bulan Ramadan, dan juga saat ini hadir juga menjadi narasumber di podcast Belewah juga, persembahan KB Bukopin Syariah dan juga kolaborasi dengan TV Muhammadiyah. Apa sih harapan terbesar Bapak untuk perusahaan tercinta kita KB Bukopin Syariah, Pak? Harapan saya Bukopin Syariah bisa meningkat dari sisi keuangan, dari sisi asetnya meningkat, bisa menghasilkan laba untuk tahun ini. Kemudian juga bisa menambah nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Dan saya juga harap bermunajat kepada Allah supaya perusahaan ini dapat berkembang lebih baik lagi dan lebih menerapkan sistem syariahnya.
Amin. Ya, ini juga kan salah satu upaya dari KB Bukopin Syariah sebagai insan syariah ya Pak. Betul. Karena memang kalau bisa dikatakan Indonesia ini kan sebagai negara muslim terbesar ya sebenarnya. Namun ekonomi syariahnya ini masih sangat kecil banget, masih di bawah 10% bahkan ya masih 6%-an. Dan ini juga merupakan salah satu ikhtiar kita KB Bukopin Syariah, dan salah satunya kita juga nih Pak sebagai garda terdepan untuk selalu mengedukasi, mensosialisasikan ilmu syariah kepada sobat bisnis sekalian untuk bisa yuk bertransaksi syariah. Nah, Bapak tapi selama Bapak bergabung nih Pak menjadi karyawan KB Bukopin Syariah, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling Bapak memorable? Mungkin itu pada saat Bapak masih di cabang ataupun mungkin Bapak pada saat bertugas keluar kota selama di KB Bukopin Syariah, ada nggak? Apalagi mungkin ini di bulan Ramadan gitu, pengalaman yang paling membekas lah gitu Pak selama bergabung di KB Bukopin Syariah. Pengalaman paling berbekas adalah ketika saya bisa mengorbitkan subordinat saya untuk lolos tes menjadi officer gitu loh. Saya sangat mensupport mereka karena bagaimanapun juga jika kita membantu orang lain pasti kita akan dibalas Allah dengan dibantu juga oleh Allah. Nah, di situ saya merasa saya berhasil gitu membantu subordinat saya untuk menjadi officer, dan alhamdulillah mereka lulus officer dengan berkat baik dan sekarang sudah promosi menjadi koordinator. Wah, luar biasa. Terima kasih nih, berarti berkat tangan dingin Pak Fajri juga bisa menjembatani teman-teman yang ada di bawahnya untuk bisa orbit lebih tinggi lagi. Betul. Nah, sebelum kita menuju akhir-akhir percakapan kita Pak di podcast kali ini, tentunya Bapak ada yang ingin disampaikan mengenai harapan juga untuk sobat bisa semua yang hadir ataupun yang menonton tayangan ini. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh sobat bisa yang sedang menjalankan ibadah puasa agar mereka tetap menjalankan ibadah puasa itu tetap seimbang antara duniawi dan juga tetap tidak lupa untuk hablum minallahnya juga? Mungkin boleh Pak untuk disampaikan kepada sobat bisa sekalian. Iya, mungkin saran dari saya untuk bulan Ramadan ini kita jangan lupakan amal-amal yang sunnahnya seperti tadi sudah disebutkan. Pertama adalah mengaji, tadarusan bersama. Terus kedua, sholat tarawehnya baik 11 rakaat ataupun 23 itu diperbolehkan dan ditutup nanti dengan witir. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang yang berbuka puasa, jangan dilupakan. Itu pahala yang sangat besar. Dan kelima itu bersedekah, infak, itu sangat dianjurkan juga di bulan Ramadan. Dan terakhir yaitu zakat fitrah jangan dilupakan agar disampaikan dan diberikan pada saat batas akhir itu sampai sebelum kita sholat Idul Fitri. Itu loh. Mungkin itu aja dari saya. Luar biasa. Ini benar-benar reminder buat kita semua, karena memang setiap tahun pasti kita menghadapi bulan Ramadan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan suci Ramadan, dan ini merupakan kesempatan untuk kita saling mengingatkan untuk menjalankan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasul kita dan menjadi ajaran dari agama kita. Nah, sobat bisa mungkin ini sudah hampir menghujung ataupun di penghujung pembicaraan kita bersama Pak Fajri mengenai tema kita pada kali ini, yaitu bulan Ramadan penuh berkah dan juga perbanyak ibadah. Banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dari obrolan bersama Pak Fajri bahwa kita dalam saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih fokus. Kemudian juga kita mulai menggunakan timeline schedule-nya agar kita memang menjalankan ibadah itu sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan agar tidak melenceng kemana-mana, dan juga tetap fokus dan komitmen yang paling penting untuk selalu menjalankan syariat-syariat Islam. Dan informasi yang terakhir yang ingin Tayoga sampaikan ini adalah apabila teman-teman ataupun sobat bisa nih yang masih penasaran sama KB Bukopin Syariah ataupun yang belum punya produk-produk syariah, langsung aja datang ke KB Bukopin Syariah di kantor pusat kami di Jalan Salemba Raya nomor 55, ataupun juga bisa menghubungi kantor cabang terdekat yang ada di kota kalian. Dan tentunya Pak Fajri sudah tiba di akhir penghujung obrolan kita yang sangat luar biasa. Tayoga secara pribadi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Fajri untuk bertukar pikiran ataupun sharing dan juga memberikan informasi edukasi kepada sobat bisa semuanya dalam podcast kali ini di Belewah Belajar Lewat
lewat dakwah episode kali ini dengan tema bulan Ramadan penuh berkah perbanyak ibadah. Dan sekali lagi Tayoga juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Podcast ini persembahan dari kolaborasi antar KB Bukopin Syariah dengan TV Muhammadiyah, dan semoga dengan adanya kegiatan ini memberikan dampak positif untuk sobat bisa sekalian dan bisa bermanfaat dan juga bisa mengisi waktu kalian untuk menonton hal-hal yang positif tentunya melalui podcast Blewah Belajar Lewat Dakwah persembahan KB Bukopin Syariah berkolaborasi dengan TV Muhammadiyah. Tayoga undur diri dari hadapan kalian semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.